Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali melalui channel YouTube saya, Nihi Asli. Saya mahasiswi pada Fakultas Tarbiyat Tahdris, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan Islam di Cina sebagai tugas pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Dunia Islam. Islam memiliki sejarah yang panjang di tanah Cina. Masuknya Islam di Cina dimulai sejak zaman Khaulafaur Rasyidin, bertepatan dengan kekuasaan dinasti Tang pada tahun 618 sampai 907 Masehi. Dari beberapa sumber menyebutkan bahwa Islam menyebar di Cina melalui jalur perdagangan maritim. Di waktu tersebut, pemerintah Cina sudah berniaga dengan warga Persia, Arab, dan India. Secara spesifik, Khalifah Utsman bin Affan mengirimkan utusannya Sa'id bin Waqqas untuk menghadap Kaisar Yung Hui pada tahun 651 Masehi, di mana pertemuan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas tersebut dengan Kaisar Yung Hui merupakan awal terbentuknya hubungan diplomatik antara Cina dengan negara Islam. Tonggak keberhasilan diplomatik Islam dengan Cina adalah berdirinya Masjid Hui Xing atau Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas di Guangzhou. Masjid itu diklaim sebagai masjid tertua di daratan Cina yang usianya lebih dari 1.300 tahun. Di sisi lain, jalur pedagang laut dan darat yang semakin berkembang membuat banyak pedagang Islam yang bermukim permanen di Cina. Di masa kekuasaan Mongol di Cina, pedagang Islam membantu dalam urusan ekspansi. Keberadaan mereka menyebar sampai ke pelosok Cina. Orang-orang Islam ini juga menikah dan memiliki keturunan dengan penduduk lokal. Generasi mereka inilah disebut dengan Huis. Lalu pada masa dinasti Yuan di tahun 1271 sampai 1368 Masehi, mereka diberikan jabatan, status sosial yang tinggi, dan jaminan sosial. Oleh karena itulah banyak orang Islam dari Jazirah Arab dan sekitarnya berdatangan ke Cina. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi dakwah Islam di Cina. Islam masuk ke Cina lewat jalur diplomatik dan perdagangan mulai abad ke-7 Masehi. Saat itu sebagian besar penduduk Cina menganut agama Buddha, namun masyarakat Cina dapat menerima Islam secara terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mampu beradaptasi dan tidak berbenturan dengan aliran dan budaya setempat. Tidak hanya itu, adaptasi yang dilakukan Islam dengan masyarakat lokal Cina membentuk kebudayaan baru. Sebagai contoh, dari sisi arsitektur masjid Cina berbentuk kelenteng, menyesuaikan dengan arsitektur lokal. Kemudian pengucapan doa-doa dengan pelafalan Cina, penerjemahan kitab suci Al-Quran ke dalam bahasa Cina, ziarah kubur dan tahlil yang diadaptasi dari Confucius Wujud Bhakti Sio, serta membuat tulisan kaligrafi Cina yang biasa disebut dengan Qod. Selanjutnya kita akan membahas tentang populasi dan kondisi terkini umat Islam di Cina. Pada tahun 2022, terhitung populasi muslim di Cina adalah sekitar 28.127.500 jiwa atau sekitar 1,73% dari keseluruhan populasi penduduk Cina. Organisasi Islam terkenal di Cina adalah Asosiasi Muslim Tionghoa yang dibentuk sejak tahun 1952. Menurut ketua asosiasi Islam tersebut, Gua Zhengzhen, pada tahun 2010 terdapat sekitar 40.000 masjid telah dibangun di Cina. Jumlah masjid itu terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selain itu, pemerintah Cina juga membebaskan umat Islam untuk melakukan kegiatan keagamaan karena keberadaan mereka telah dilindungi oleh undang-undang nasional yang sah. Pada Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri juga, masjid-masjid di Cina selalu ramai oleh masyarakat Muslim. Kemudian untuk urusan makanan, umat Islam di Cina tidak kesulitan lagi untuk mendapatkan makanan yang halal karena telah dibangun banyak restoran-restoran halal di penjuru Cina.
Demikianlah sejarah singkat tentang perkembangan Islam di Cina. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menambahkan hasanah keilmuan bagi kita semua, terutama pengetahuan kita tentang sejarah perkembangan Islam di Cina. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.